Viking FK bersurat ke PSSI, Sain Patinama perlu istirahat beberapa minggu usai batal bela timnas Indonesia. Sain Patinama perlu beristirahat selama beberapa minggu usai batal memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Matchday kontra Turkmenistan. Laporan ini tertuang dalam surat yang diterima PSSI dari klub Sain Patinama, Viking FK. Sebelumnya, Sain Patinama sempat tampil penuh bersama Viking FK dalam laga pekan ke-21 Liga Norwegia melawan Vålerenga Fotball di Serbang Arena, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Sain Patinama tercatat menyumbang 1 assist saat Viking FK bermain imbang 1-1 kontra Vålerenga Fotball. Pada menit ke-63, umpan yang dikirimkan Sain Patinama salah diantisipasi pemain lawan, Eneo Bitri. Jadi ada surat keterangan dari dokter klubnya Sain Patinama, ucap anggota Komite Eksekutif, Eksko, PSSI, Endri Irawan, saat ditemui seusai peluncuran Liga 2 tahun 2023 sampai tahun 2024 di Pegadaian Tower, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Mengatakan bahwa Sain Patinama memang butuh beristirahat selama beberapa minggu untuk pemulihan, Endri Irawan. Bagi PSSI, keterangan yang dikirimkan Viking FK tersebut patut dihormati. Jadi kami percaya dengan kredibilitas timnya dia, tutur Endri. Selain Sain Patinama, terdapat 3 pemain lainnya yang juga tidak bisa diturunkan pada pertandingan melawan Turkmenistan karena cedera. Mereka adalah Yakob Sayuri, PSM, Yance Sayuri, PSM, dan Dimas Drajat, Persikabo 1973. Duel antara Timnas Indonesia vs Turkmenistan ini berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Sementara Timnas Indonesia sudah mulai menggelar pemusatan latihan, TC, di Surabaya sejak tanggal 4 September tahun 2023. Sain, Yakob, Yance, Dimas, 4 orang ini cedera di liga bersama klubnya masing-masing, kata pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Jadi kemungkinan besar absen pada pertandingan tanggal 8 September, sambung Shin Tae-yong. Alih-alih mengganti 4 pemain tersebut dengan wajah baru, Shin Tae-yong lebih memilih memboyong 3 pemain Timnas U23 Indonesia ke skuad Timnas Indonesia. Mereka adalah Alfeandra Dewangga, Doni Tri Pamungkas, dan Zaki Ashraf. Ketiganya diketahui juga menjadi bagian dari Timnas U23 Indonesia yang kini tengah menggelar TC di Solo dalam rangka menatap kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kualifikasi Piala Asia U23 2024 sendiri dijadwalkan bergulir pada 6-12 September tahun 2023. Di kualifikasi Piala Asia U23 2024, Timnas U23 Indonesia menghuni grup K bersama Taiwan U23 dan Turkmenistan U23. Timnas U23 Indonesia baru mulai melakoni pertandingan pertama grup K kontra Taiwan U23 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu, tanggal 9 September tahun 2023. Dilanjutkan menghadapi Turkmenistan U23 di venue yang sama, Selasa tanggal 12 September tahun 2023. Ya, Dewangga, Doni, dan Zaki nanti akan kembali ke Solo setelah dari Surabaya, kata asisten Timnas Indonesia, Nova Arianto. Potensi kelelahan bisa saja dialami Dewangga, Doni, dan Zaki. Pasalnya, jeda antara pertandingan FIFA Matchday melawan Turkmenistan dan laga menghadapi Taiwan U23 hanya sehari, tidak menutup kemungkinan Dewangga, Doni, dan Zaki akan diistirahatkan lebih dulu. Soal bermain atau tidak di pertandingan pertama kualifikasi Piala Asia U23 2024, yang tahu hanya Coach Shin Tae-yong, ujar Nova Arianto. Dia yang punya mekanismenya. Shin Tae-yong sebar kabar gembira, 1 pemain Liga Inggris bersedia bela Timnas Indonesia. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong sebar kabar gembira jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong sendiri kabarnya bakal mendapatkan nama baru untuk memperkuat Timnas Indonesia. Saat ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut bakal mengasuh Timnas U23 Indonesia untuk ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Dikabarkan salah satu pemain yaitu Nathan Chuaon sudah bersedia membela Timnas Indonesia. Nathan Chuaon sendiri merupakan pemain berposisi sebagai bek kiri dan bek tengah.
Pemain kelahiran kota Rotterdam tersebut bertinggi 191 cm. Beruntungnya lagi, pemain berdarah Belanda Indonesia tersebut tampil untuk klub kasta kedua Liga Inggris, Swansea City. Tentu, ia masih tampil satu liga dengan sosok bek tengah timnas Indonesia sebelumnya yaitu Elkan Bagot. Nathan Chuaon sendiri baru berusia 21 tahun, sehingga masih bisa membela timnas U23 Indonesia. Shin Tae-yong memberikan tanggapan soal kesediaan Nathan untuk membela timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Pemain tersebut memang tertarik dan itu naturalisasi ya, ujar Shin Tae-yong pada sesi jumpa pers, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023, di Swiss Bell Hotel, Solo. Dan pemain tersebut memang sepakat, dan setuju mau ganti kewarganegaraan dirinya, ujarnya. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan tak mau terburu-buru untuk meneruskan proses naturalisasi pemain 21 tahun tersebut. Shin Tae-yong bakal melihat terlebih dahulu permainan sang pemain di Swansea City. Jika sudah lolos dalam seleksinya, ex-pelatih timnas Korea Selatan tersebut bakal meneruskan permintaan naturalisasi ke Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tetapi saya belum memutuskan sebelum atau saya melihat permainannya seperti apa, ujar Shin Tae-yong. Dan setelah itu dicek permainannya seperti apa. Nanti dibicarakan dengan Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Untuk keputusan akhirnya bakal dibicarakan nantinya, ujarnya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut masih berfokus pada ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024 untuk timnas U23 Indonesia. Tentu, sosok Nathan Chuaon belum tersedia untuk ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Jika melihat proses naturalisasi sebelumnya, maka Nathan baru bisa membela timnas U23 Indonesia pada turnamen Piala Asia U23 2024. Tentu, syaratnya timnas U23 Indonesia harus lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 melalui jalur juara grup atau lewat jalur runner-up terbaik.